Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak baik-baik saja ya, dan juga masih tetap semangat walaupun kita sampai saat ini belum bisa bertatap muka dan belajar secara langsung di kelas. Anak-anak, hari ini kita akan mulai membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tetapi, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Setelah itu, Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ketukan nada. Hari ini kalian akan belajar tentang ketukan nada. Kemudian, siswa mampu membedakan nada yang dinyanyikan 1 ketukan, setengah ketukan, dan 2 ketukan. Kemudian, tujuan nomor 3, siswa mampu memahami alasan menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi ruas garis dari masing-masing bangun datar. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita dengarkan sama-sama lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud berikut ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu tadi lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud. Kemudian kita akan belajar tentang nada, karena dalam setiap lagu pasti ada nadanya. Bernyanyi artinya mengeluarkan suara bernada. Nada yang dikeluarkan bisa panjang ataupun pendek. Panjang pendeknya nada disebut dengan ketukan. Coba perhatikan deretan nada berikut ini. Nada do dibunyikan 1 ketukan. Kemudian nada la dan do yang di atasnya ada garis lurus, masing-masing nada dibunyikan setengah ketukan. Sehingga jika dijumlahkan semuanya menjadi 1 ketukan. Kemudian nada titik dan ada nada mi, kemudian ada garis di atasnya dibunyikan selama setengah ketukan, sama juga. Kemudian nada do dan ada angka 0 di sana dibunyikan selama 1,5 ketukan. Jika ada nada yang ditulis, misalnya titik 4 atau fa, tetapi di depannya ada tanda titik, maka nada tersebut dibunyikan
sebanyak 2 ketukan. Kemudian, coba kita ingat lagi isi syair lagu Membuang Sampah. Kira-kira apa ya isi dari syair lagu Membuang Sampah? Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan kita harus menjaga kebersihan. Coba perhatikan percakapan antara lebah dan semut berikut ini. Lebah berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Kemudian semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Lalu lebah berkata lagi, "Untuk apa kamu bersihkan?" Lalu semut berkata, "Agar rumah bersih dan sehat." "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit." "Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat." "Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama." Coba anak-anak jawab, apa isi percakapan antara lebah dan semut? Lebah sedang mengunjungi semut. Ketika lebah sampai di rumah si semut ternyata sedang membersihkan rumah. Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan tersebut? Ya, rumah harus rajin dibersihkan. Rumah yang bersih dan rapi akan terhindar dari penyakit. Kemudian, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Ya, semut sedang membersihkan rumah. Kemudian, nomor 2, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Ya, benar sekali, agar terhindar dari penyakit. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap si semut? Sangat setuju. Kita harus hidup bersih dan sehat. Kemudian, masih ada lagi pertanyaannya, nomor 4 dan 5. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Lebah sangat setuju dengan semut yang rajin membersihkan rumah. Kemudian, pertanyaan terakhir. Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, aku akan terus rajin membersihkan lingkungan supaya bersih. Kemudian, ayo kita berdiskusi. Pasangkanlah kata-kata berikut ini dengan makna yang sesuai. Nah, di situ ada gambar, kita diminta untuk memasangkan. Bersih, kira-kira bersih artinya apa ya? Ya, bersih artinya bebas dari kotoran atau tidak kotor. Kita pasangkan, kita beri garis yang menghubungkan antara kata bersih dan jawabannya, yaitu bebas dari kotoran. Kemudian, sehat. Apa ya artinya sehat? Sehat artinya tidak sakit atau bebas dari penyakit. Maka kita hubungkan kata sehat dengan bebas dari penyakit. Kemudian yang terakhir rapi. Apa itu artinya rapi? Ya, artinya adalah teratur dan baik. Lalu kita pasangkan kata rapi dan jawabannya, yaitu teratur dan baik. Kemudian, ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya.
Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Kemudian, kita akan membuat sebuah cerita dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian tulis menjadi sebuah cerita di buku tulismu. Ada 6 pertanyaan yang perlu kamu jawab, kemudian kamu buat cerita di buku tulismu. Yang pertama, apakah rumahmu sudah mencerminkan rumah yang bersih menyehatkan? Kemudian, pertanyaan nomor 2, apa saja ciri-ciri rumah yang bersih menyehatkan? Pertanyaan nomor 3, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk membersihkan rumah? Pertanyaan nomor 4, kapan saja anggota keluargamu membersihkan rumah? Pertanyaan nomor 5, apakah kamu membantu untuk membersihkan rumah? Dan pertanyaan terakhir, alat apa saja yang dapat digunakan untuk membersihkan rumah? Nah, jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan tersebut, kemudian ditulis di buku tulismu dan susun menjadi sebuah cerita. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang ruas-ruas garis. Di pertanyaan nomor 6 tadi, kamu pasti telah menyebutkan alat-alat yang dapat digunakan untuk bersih-bersih. Berikut ini, Bu Restu akan menampilkan beberapa contoh alat-alat kebersihan. Yang pertama ada keset, kemudian yang kedua ada serbet, dan yang ketiga ada wadah spons pencuci piring. Coba perhatikan bentuk-bentuk dari alat kebersihan tersebut. Kita akan mencari ruas-ruas garis dari alat-alat kebersihan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari ruas-ruas garis dari setiap bentuk yang sudah kita dapatkan pada alat-alat kebersihan tadi. Yang pertama, keset. Ayo kita cari ruas-ruas garisnya. Nah, yang ditunjuk oleh garis merah adalah ruas-ruas garis. Jadi ada 4 ruas garis pada bentuk keset. Kira-kira keset ini bentuknya apa ya anak-anak? Ya, benar sekali, keset berbentuk persegi panjang. Kemudian, serbet. Ayo kita cari ruas-ruas garisnya. Kira-kira mana ya ruas-ruas garisnya? Ya, itulah ruas-ruas garis dari bangun persegi atau contohnya dalam alat kebersihan ada pada serbet. Kemudian yang terakhir adalah wadah spons pencuci piring. Kira-kira ruas-ruas garisnya mana saja ya? Ya, spons pencuci piring, wadah spons pencuci piring memiliki 3 ruas garis yang ditunjukkan oleh garis merah tersebut. Kemudian kita akan berlatih. Ayo tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun di bawah ini. Ini dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Nah, berikut ini rangkuman tugas hari ini. Ada 2 tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Yang pertama, membuat cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bu Guru tuliskan. Kemudian ditulis di buku tulis menjadi sebuah cerita. Dan yang kedua adalah mencari ruas-ruas garis pada bangun-bangun yang sudah disediakan. Ada 5 bangun datar. Anak-anak diminta untuk mencari ruas-ruas garisnya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa anak-anak tanyakan melalui grup WhatsApp. Bisa minta tolong orang tua kalian. Bu Guru akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!